alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang penuh berkah ya, sebagaimana doa baginda Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ya, subutul khair wa ziyadatul khair, tetapnya kebaikan dan berlimpahnya berbagai kebaikan kepada kita semua untuk urusan akhirat kita maupun urusan dunia kita. Dan sebagaimana biasa di pagi hari di subuh yang penuh berkah ini kita mengawali dengan doa ya, memohon ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hari ini kita akan sama-sama thalabul ilmi mengenai kemarin ya, lanjutan dari sakinah mawaddah warahmah. Nah, di sini kita akan sama-sama berintrospeksi diri mungkin ya. Nah, di sini ada keluarga sakinah mawaddah warahmah ya, bahwa keluarga sakinah mawaddah ya warahmah itu adalah keluarga yang penuh keberkahan, yang mana ini menjadi bekal ya untuk kita sebagai yang berkeluarga. Itu adalah ibadah sepanjang hayat ya, bagaimana menciptakan keluarga yang penuh berkah. Nah, di sini ya, bahwa di antaranya 6 kebahagiaan keluarga sakinah ya, baik itu kebahagiaan dari sisi materi atau moral, intelektual, spiritual, biologis ataupun ideologis gitu ya. Nah, di sini di antaranya kebahagiaan ideologis itu bagaimana tercapainya ya kepuasan suami istri, terlahir anak yang bila kita didik dengan benar akan menjadikan anak yang salih, anak yang salihah ya, pemimpin ansarullah ya, pemimpin agama Allah, akan memberikan kebahagiaan ideologis. Nah, makanya kita harus betul-betul ya menciptakan keluarga samara ini sedemikian rupa gitu ya, karena kita harus memang belajar selamanya gitu ya untuk memperbaiki hal-hal yang belum kita lakukan. Nah, bagaimana mewujudkannya gitu ya, keluarga samara itu, yang keluarga yang penuh berkah itu seperti apa? Tentunya yang pertama, kunci didapatkannya berkah itu yang pertama taat kepada Allah ya. Kita sebagai istri, sebagai suami, bagaimana taat kepada Allah ya. Inni idza uti'tu raditu wa idza raditu baraktu wa laisa li barakati nihayah. Nah, di sini ya, bahwa ini sesungguhnya aku idza uti'tu, jika aku ditaati, raditu maka aku ridhai, wa idza raditu, dan jika aku sudah ridha, baraktu aku akan memberi berkah, wa laisa li barakati nihayah, dan tidaklah dalam berkahnya batasnya. Jadi dengan ketaatan kita kepada Allah akan menghasilkan ridhonya Allah, dan ketika Allah ridho akan mendatangkan keberkahan kepada kita semua. Nah, dalam tipe keluarga itu ya, kalau dalam Al-Quran itu ada beberapa tipe ya. Ada yang suaminya taat ya, kemudian istrinya juga ingkar, suami taat, istrinya ingkar, anak ingkar. Ini keluarga Nabi Nuh ya, dan keluarga Nabi Lut ya, sudah dicontohkan. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina shalihain fa khanatahuma falam yughni anhuma minallahi syai'a wa qila adkhalan nar ma'ad dakhilin. Kita berlindung kepada Allah, nauzubillah ya, suami taat tapi istrinya ingkar, anaknya ingkar. Nah, bagaimana kemudian keluarga Fir'aun ini, yang suaminya ingkar, istrinya taat, anaknya taat ya, Nabi Musa. Nah, kemudian ini adalah prototipe. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Nah, ini bagaimana seorang tipe istri yang solihah ya, walaupun suaminya ingkar. Ini juga ada contohnya ya, sehingga beliau berdoa, Robbi benili yang ada kabaitan fil jannah wa najini min fir'aun wa amalihi wa najini minal qaumiz zalimin.
Ya Allah, bangunkan rumah di surga ya, karena di dunia sudah tidak berharap apa-apa lagi dari suaminya. Beliau memohon ya dibangunkan rumah di surga, berlindung dari orang-orang zalim gitu ya. Ini tipe yang seperti ini, keluarga seperti ini. Kemudian ada yang paket komplit ya, kita ini yang idaman kita semua adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa suaminya taat, istrinya taat, sehingga anaknya juga taat. Nah, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wallazina ma'ah. Nah, ini ya, bahwa keluarga Nabi Ibrahim yang sangat ada keteladanan ya yang baik untuk kita semua. Tipe keluarga idaman ya, bagaimana kesolehan suaminya ya Nabi Ibrahim, kemudian kesolehan istri pertamanya ya Siti Hajar, juga Siti Sarah gitu ya, Siti Sarah istri pertama dan Siti Hajar sebagai istri kedua juga sama-sama soleh ya, melahirkan para nabi gitu ya, sehingga banyak sekali keturunan dari Nabi Ibrahim yang menjadi seorang nabi ya, Nabi Ismail, Nabi Ishak gitu ya. Nah, dan sebagainya. Nah, ini adalah harus dijadikan teladan oleh kita semua, sebagaimana dalam surah Mumtahanah ya, qad kanat lakum uswatun hasanah, sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu fi Ibrahim, yaitu dari Nabi Ibrahim wallazina ma'ah, dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Nah, kemudian keluarga sakinah itu adalah keluarga yang penuh berkah ya, keluarga yang ketaatan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, suami yang saleh, istri yang salihah, anak saleh dan salihah gitu ya. Ini yang dicapai oleh Nabi Ibrahim dalam kehidupannya, bagaimana keluarganya yang penuh ketaatan ya, ketika diuji berbagai hal gitu ya. Misalnya istrinya juga yang harus disimpan di sebuah lembah yang tidak ada apa-apa gitu ya, dengan kondisi jauh dari mana-mana, baru melahirkan, tetapi dari sana bisa mencapai peradaban ya, bagaimana usaha dari Siti Hajar yang bolak-balik gitu ya, mencari air saat itu sehingga keluar air, sehingga dari sana ada kehidupan dan ada peradaban yang kemudian didoakan juga sebagai suaminya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian bagaimana juga seorang bapak ya, Nabi Ibrahim diuji ketika anaknya sudah besar gitu ya, Ismail, kemudian harus dikorbankan ya, harus disembelih gitu ya, tetapi dengan rahman rahimnya Allah mengganti ya sembelihan itu dengan binatang ternak yang sampai saat ini menjadi syariat kurban gitu ya. Nah, jadi dari keluarga ini kita banyak sekali mengambil pelajaran dari sosok istri yang luar biasa, sosok suami yang luar biasa dengan penuh ketaatan penuh kepada Allah. Kemudian putranya juga Nabi Ismail ya, dengan ketika ditanya itu lakukan ya, karena itu adalah perintah Allah, dengan betul-betul taat sepenuhnya kepada Allah, tidak banyak bertanya ya, kalau itu perintah Allah tentu saja langsung dilakukan ya. Nah, semuanya ini menjadi barometer kita ya, sejauh mana kita ketaatan penuh kepada Allah, apakah kita sudah gitu ya melakukan berbagai ketaatan kepada Allah gitu ya, dengan ketaatan yang penuh. Ini menjadi tazkirah ya untuk kita semua. Kemudian mungkinkah terbentuk anak yang solih dan solihah bila kita sendiri bukan suami solih atau istri solihah? Nah, tentu saja ya di sini bahwa tidak mungkin kita bisa melahirkan anak yang solih ketika kitanya sendiri tidak solih atau tidak solihah ya. Nah, jadi menuju keluarga yang sakinah itu tentu saja dengan dasar ibadah ya. Ibadah betul-betul kita itu melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, baik ibadah mahdoh ataupun ghair mahdoh, dengan 3 prinsip keluarga ya. Ada proses hak dan kewajiban ya, bagaimana hak seorang istri, kewajiban seorang istri, hak seorang suami, kewajiban seorang suami, sehingga betul-betul 8 fungsi keluarga ini bisa dilakukan dengan baik ya, dengan ada 5 tujuan, ada goal setting, sehingga 6 kebahagiaan tadi bisa tercapai dengan baik. Nah, kita lihat dulu bahwa
hakikat dari pernikahan itu adalah sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga ya sebagai suami istri, tentunya sesuai dengan ketentuan syariat Islam, baik pemenuhan kebutuhan fitrah insaninya, ibadahnya, diberikan karunia yaitu dan berhak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Rasulullah sebagai tipe orang yang betul-betul ya, di sini kan ada orang-orang nanya gitu ya, Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, sebenarnya bagaimana ibadahnya Rasul. Kemudian dijelaskanlah oleh Siti Aisyah ya, ibadahnya Rasul itu seperti ini, seperti ini. Kemudian para orang-orang tadi ya merasa bahwa kenapa ya ibadah Rasul teh kayak gitu ya. Maksudnya tidak yang digambarkan oleh Siti Aisyah itu mereka merasa itu tidak itu gitu ya. Mereka merasa bahwa Rasul yang sudah dijamin masuk surga gitu ya dengan ibadah seperti itu. Nah kita gitu ya, para manusia biasa yang belum dijamin apa-apa, maka akan lebih lagi ibadahnya kepada Allah, sehingga ada yang bersumpah selama hidup, jadi saya tidak akan pernah tidur gitu ya, akan terus sholat, saya tidak akan pernah buka, saya akan terus saum, kemudian saya tidak akan pernah satu lagi itu ya, tidak akan buka-buka, tidak akan tidur-tidur, akan sholat selamanya ya. Kemudian tiadakan nikah-nikah supaya fokus ibadah sama Allah. Kemudian ketika Nabi Muhammad ada ya, beliau bersumpah seperti ini, wallahi demi Allah, inilah akhsyakum, sesungguhnya aku itu orang yang paling takut sama Allah gitu ya, lillah kepada Allah, wa atqakum lahu, dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Laki ini akan tetapi asumu wa uftir, aku saum tetapi aku juga buka gitu ya, wa usolli wa arkud gitu, aku juga sholat tapi aku juga tidur, wa atazawaj anisa, dan aku juga menikahi perempuan gitu ya. Faman rogiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang membenci sunnahku bukan termasuk umatku gitu ya. Jadi nggak boleh seperti itu gitu ya, bahwa hidup itu harus seimbang kata Rasulullah ya, bahwa Rasulullah juga asumu wa uftir, aku saum biasa aja buka gitu, wa usolli wa arkud, aku juga sholat malam, bangun di waktu malam, tetapi aku juga ada tidurnya gitu ya. Nah jadi ini ada seimbang gitu ya. Dan Rasulullah menikah itu bukan penghalang kita untuk beribadah kepada Allah, tetapi justru mendekatkan diri, yang menyempurnakan separuh agama. Nah sehingga di sini ya, kita harus hakikat pernikahan dulu ya, diketahui bahwa wa ankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Hendaklah kamu menikahkan orang yang sendirian ya di antara kamu dengan orang yang soleh di antara hambamu, baik laki-laki atau perempuan, jika mereka miskin. Nah harus percaya ketika miskin Allah pasti akan memberikan kekayaan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha tahu. Kemudian ada salah hakun 'ala Allah aunuhum, al-mujahid fi sabilillah wal mukasib yuridul arad wan nakih yuridul afaf. 3 orang yang akan ditolong oleh Allah ya. Yang pertama adalah al-mujahid fi sabilillah, pejuang di jalan Allah, wal mukatib yuridul wal mukatib, dan budak yang membebaskan diri dari tuannya ya. Di sini yuridul ada yang mau melunasi pembayarannya. Wanakih, dan orang yang menikah, yuridul afaf, karena hendak menjauhkan diri dari perkara haram. Nah, jadi tujuan pernikahan itu seperti ini ya, untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang haram, sehingga betul-betul kita harus meluruskan niat dan tujuan kita ya. Nah di sini ada 3 prinsip berkeluarga, ada hak, ada kewajiban. Islam memandang pernikahan itu sebagai mitsaqan ghalidha ya, perjanjian yang berat. Hak dan kewajiban di dalamnya di surah An-Nisa ayat 21 ya, nanti dijelaskan di bawah ada hak apa saja, dari mulai sukna ya, kemudian mahar dan lain sebagainya, hak mendapatkan peradilan dan sebagainya. Kemudian semua anggota keluarga adalah pemimpin. Jadi Islam itu memandang, Islam itu bahwa apa yang namanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, bahwa setiap anggota keluarga itu adalah pemimpin, pemimpin dalam kehidupan masing-masing ya, bahwa dalam kedudukannya misalnya suami kepada ahli keluarganya ya, kemudian istri sebagai robatul bait ya, sebagai
pengatur rumah tangganya ya, menjadi pemimpin juga. Nah, kemudian adil ya. Islam mengajarkan prinsip adil dalam membina keluarga. Adil dalam ini fungsinya secara memadai ya, fungsi keagamaannya, fungsi yang lain-lainnya itu berjalan dengan baik. Nah, 5 tujuan berkeluarga harus betul-betul kita niatkan seperti ini ya, mewujudkan mawaddah warahmah. Bagi yang belum tercapai, berproses ya, ini mewujudkan mawaddah, yaitu terjalinnya cinta kasih, ada ketentraman hati ya dalam berumah tangga, bukan galau terus misalnya, sebagaimana surah Ar-Rum ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Nah, ini jadi bagaimana mewujudkan mawaddah ya, saling romantis, saling menyayangi, rahmah ya, saling menyayangi dengan segala kekurangan. Kemudian tujuan yang lainnya adalah melanjutkan keturunan dan menghindari dosa. Tentu saja ya, kita ingin ada keturunan yang solih, yang bisa mendoakan, yang merupakan investasi untuk akhirat kita ya, yang bisa orang tua bisa masuk surga dengan permohonan ampun dari putra putrinya gitu ya, dan juga menghindari dosa dari syahwat yang kita itukan kepada yang semestinya gitu ya. Kemudian mempererat silaturahmi ya, dengan pernikahan hubungan persaudaraan, kekerabatan akan semakin erat gitu ya. Kemudian sebagai sarana dakwah juga ya, bahwa ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, bahwa wahai orang beriman, jaga diri kalian ya dari siksa api neraka. Nah, jadi harus menjaga keluarga ya, pasangan, anak dari siswa neraka. Jadi sebagai sarana dakwah, bagaimana menjadi teladan yang baik ya, bagaimana memberikan contoh-contoh perilaku yang baik ya, lisanul afsal min lisalin, dalam bahwa keteladanan yang baik itu lebih berdampak daripada 1000 ucapan yang kita ucapkan kepada putra-putri kita. Kemudian menggapai mardotillah, ridha Allah, dan masuk surga di surah Az-Zukhruf ya, bahwa udkhulul jannah antum wa aswajukum tuhbarun, masuklah surga ya kalian dengan pasangan kalian. Subhanallah ya. Nah, kita ingat ya, ada 8 fungsi keluarga. Yang pertama adalah fungsi reproduksi ya, menghasilkan anak keturunan secara sah. Fungsi ekonomi ya, bagaimana keluarga mendapatkan, membelanjakan harta untuk memenuhi keperluan. Ada fungsi sosial ya, memberikan status. Fungsi proteksi, melindungi ya dari fisik, ekonomi, psikososial. Fungsi rekreasi ya, keluarga merupakan pusat rekreasi untuk anggotanya. Fungsi afeksi, keluarga memberikan kasih sayang gitu ya. Fungsi edukasi, ada pendidikan di dalamnya. Ada fungsi religi ya, memberikan pengalaman keagamaan kepada seluruh anggota. Nah, ini kalau fungsi dijalankan dengan baik ya, maka kebahagiaan material akan kita raih, moral, intelektual, spiritual, biologis, dan ideologis. Nah, ketika tidak berjalan, maka ada krisis keluarga atau family disorder. Nah, di sini bagaimana ya tadi fungsi-fungsi itu dijalankan. Makanya ada kewajiban suami, ada kewajiban istri ya. Bagaimana suami, istri, dan bersama-sama gitu ya. Yang pertama tentu saja sebagai seorang itu ya, taat kepada suami, menjaga amanat sebagai umun warobatul bait ya, umun sebagai ibu dan sebagai robatul bait, menjaga kehormatan dan harta suami ya, meminta izin ketika bepergian. Misalnya ini salah satu contoh dari kewajiban ya, bahwa idza sholatil mar'ah khamsaha, ketika seorang istri ya salat 5 waktu, wasomat syahroha, saum sebulan penuh, atau atzaujaha, dan taat kepada suami, wahafidhat farjaha, menjaga farji, maka dalam hadisnya ya, fadhulil jannah, maka masuk surga, min ayyiba bin syi'ti, dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Yani ini ya sebagai istri, kewajibannya ya. Kalau sebagai suami, memperlakukan istri dengan ma'ruf, dengan baik ya, memberi nafkah ya, memberi nafkah itu adalah kewajiban suami, mendidik istri, juga menjaga kehormatan istri dan keluarga. Nah, kalau untuk sama-samanya ya, menjaga iman dan takwa, menjaga senantiasa taat sama Allah ya, giat ibadah, bermuamalah secara islami, giat berdakwah, mengupayakan makanan minuman halal gitu ya, menutup aurat, mendidik anak ya, sama-sama berakhlak mulia, misalnya bersyukur, tingkatkan kesabaran, ketawakalan ya, memenuhi janji, bertaubat, berbaik sangka, menghindari maksiat gitu ya, saling mengingatkan gitu ya. Nah, jadi
Intinya kunci keluarga samara itu tadi ya 3 prinsip tadi dipakai, 8 fungsinya, 5 tujuan, dan 6 kebahagiaan tercapai. Nah, langkah menuju keluarga samara itu, nah walaupun kita sudah lama ya berumah tangga, tetapi tetap luruskan niat lillahi ta'ala bahwa Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku ya, pernikahanku, rumah tanggaku, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ittaqullah fin nisa, bertakwalah kepada Allah dalam perihal perempuan. Nah, di sini karena sesungguhnya kalian itu mengambil mereka dengan amanat Allah ya. Fa innakum akhadtumuhunna bi amatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Jadi harus benar-benar menjaga ya, bertakwalah kepada Allah dalam perihal perempuan, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat Allah dan dihalalkan atas kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah ya, menjadi halal ya bi kalimatillah. Wa innalakum alaihinna ya, bahwasanya kalian maka hak mereka atas kalian adalah memberi nafkah ya sebagai suami itu, kemudian dan pakaian mereka ya, selain nafkah juga disampaikan ya, pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Nah, fala walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi kalau mereka berbuat takrohu ya, yang mengecewakan, padribuhunna, maka pukullah dorban ghair mubarrah ya, dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jadi yang pertama ini ya, harus meluruskan niat bahwa rumah tangga semuanya itu adalah karena Allah. Jadi suami istri, anak harus satu pikiran, satu perasaan dalam keterikatannya terhadap Islam ya, menjadikan iman sebagai pondasi dan syariah sebagai tolak ukurnya. Kemudian jadikan living Islam alias kebiasaan hidup Islami sebagai titik tolak ya, bahwa living Islam itu kerjaan semua yang wajib, tinggalkan semua yang haram gitu ya. Lakukan sebanyak mungkin yang sunnah, baik sholat tahajud, saum sunnah, tilawah Quran. Tinggalkan sebanyak mungkin yang makruh ya, pilih yang mubah yang bermanfaat. Itu adalah living Islam ya, bahwa dalam Islam itu tadi misalnya hal yang haram kita jauhi, kemudian hal yang sunnah kita perbanyak gitu ya, hal yang wajib tentu saja diutamakan gitu. Nah, jadi yang mubah, yang tidak bermanfaat gitu ya, nggak usah dilakukan. Kemudian jelas arah dan tujuan keluarga. Nah, harus jelas ya arah. Maksudnya jangka pendeknya di dunia membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah untuk ibadah dan dakwah. Jangka panjangnya di akhirat masuk surga bersama atau ya menua bersama. Ghayatul hayah, mencapai ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini target jangka panjang kita ya, masuk surga bersama. Nah, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim. Nah, ini di surah Ar-Ra'd ya, bahwa akan dikumpulkan ya keluarga yang solih itu ya. Surga Aden itu mereka masuk ke dalamnya bersama orang solih dari bapaknya, istrinya, anak cucunya. Nah, itu ya di surah Ar-Ra'd sudah dijanjikan ada surga Aden yang di dalamnya itu reuni keluarga ya. Isinya bapaknya solih, istrinya, anaknya, cucunya gitu ya. Di sini Allah mengumpulkan mereka dengan orang yang mereka cintai di dalam surga. Yajma'u bainahum wa baina ahbaihim ya, fiha minal aba wal ahlin wal abna gitu ya. Allah mengumpulkan dengan orang yang mereka cintai di dalam surga, yaitu orang tua, istri, keturunan mereka yang mukmin dan layak masuk surga ya. Mimman huwa salih lidukhulil jannah minal mu'minin. Nah, sampai-sampai Allah mengangkat derajat yang rendah menjadi tinggi tanpa mengurangi derajat keluarga yang tinggi agar berkumpul di dalam surga yang derajatnya sama. Ini tafsir Ibnu Katsir ya, dalam tafsir Ar-Ra'd ayat 23 itu, hatta innahu tarfa'u darajatal adna. Jadi Allah akan mengangkat derajat yang rendah ila darajatil a'la, menjadi derajat yang tinggi, min ghairi tankis, tanpa mengurangi lidzalikal a'la an darajatihi, keluarga yang tinggi agar berkumpul, jadi tanpa mengurangi derajat keluarga yang tinggi. Jadi nanti kan ada yang itunya ya, jadi Allah angkat derajatnya gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk ya, berdoa di surah Ar-Ra'd kita dikumpulkan bersama keluarga kita ya, bapak kita, kemudian pasangan kita, anak cucu kita. Nah, ini adalah cita-cita bersama kita. Nah, dari keluarga untuk umat. Nah, di sini bahwa intinya
setelah takwa ya keluarga, kemudian nanti alhamdulillah umat juga bisa terdampak gitu ya, sehingga nah ini makanya harus betul-betul di surah An-Nisa itu kita betul-betul amalkan ya. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi warham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu ya, dari Nabi Adam. Allah menciptakan pasangan Siti Hawa dari dirinya, dan dari keluarganya Allah berkembangbiakan laki-laki perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah Maha menjaga dan mengawasimu. Nah, ini ya dari keluarga untuk umat. Bagaimana kita membangun generasi calon pengemban dakwah Ansarullah yang penolong agama Allah. Nah, bekali ya dengan sakofa Islam dan ilmu kehidupan anak kita ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaklah kita takut sama Allah kalau kita meninggalkan anak keturunan yang lemah ya di belakang mereka, dan yang mereka khawatir terhadapnya. Jadi bekali dengan anak kita ya dengan sakofa Islam, dengan ilmu-ilmu kehidupan. Kita harus survive ya di zaman yang penuh fitnah ini misalnya. Nah, bagaimana kita membekali anak-anak tetap survive, tauhidnya kuat gitu ya, akhlaknya bagus gitu ya, keimanannya kuat. Nah, tanamkan visi kejuangan dan kejamaahan. Nah, bahwa hidup itu bukan tentang memenuhi diri sendiri ya, tetapi bagaimana perjuangan dan kejamaahan. Bahwa dakwah poros hidup keluarga muslim itu bahwa jabatan, kedudukan, waktu, tenaga, harta benda, ilmu ya. Nah, ini bagaimana keluarga, anak istri atau suami gitu ya, menjadi bagian dari dakwah yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, kemudian komitmen dakwah poros hidup muslim ya. Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamar fi yasari ala an atruka hadzal amra hatta yudhhirahu Allahu ahlik fi ma taraktu. Demi Allah, andai saja mereka bisa meletakkan matahari di tanganku dan bulan di tangan kiriku, kemudian mereka minta agar aku meninggalkan urusan agama, maka demi Allah urusan agama ini dimenangkan oleh Allah dan aku binasa di jalannya, aku tetap tidak akan meninggalkannya. Nah, ini ya komitmen untuk terus menerus berada di jalan Allah. Mudah-mudahan kita semua adalah sebagai ansarullah, penolong agama Allah ya. Melalui kegiatan kajian ini juga kita niatkan untuk bagaimana berjuang menjadi ansarullah ya, penolong agama Allah. Yang tansurullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Harus ingat ya, ketika kita menolong agama Allah, pasti Allah juga yansurkum, pasti Allah menolong, wa yusabbit aqdamakum, dan Allah juga akan menetapkan ya kita teguh untuk berada di jalan Allah. Nah, ini ya bahwa kemenangan hakiki itu, sukses dunia yang hakiki itu ya, yang menghantarkan sukses akhirat diraih dengan imtak dan tawakal. Ada sukses di bidang politik, sukses di bidang dakwah dan jihad, sukses di bidang ekonomi bisnis ya. Nah, ini semuanya harus kita raih ya. Jadi kesuksesan itu hakikatnya di akhirat ya, masuk surga, terhindar dari neraka. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh dia sudah orang yang beruntung, yang sukses ya. Iman takwa satu-satunya cara meraih sukses ya. Wa may yuti'illah wa rasulah yasyallah wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Pokoknya keimanan, ketakwaan ya, taat kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Allah dan Rasul itu adalah cara meraih kesuksesan di akhirat. Nah, jadi jangan sampai kita terjebak ya hanya sukses di dunia, sukses yang semu sehingga menjauhkan kesuksesan dari akhirat, kegagalan hakikat dunia. Tetapi kesuksesan di akhirat ya, kita terhindar dari neraka, masuk surga. Ini adalah kesuksesan agung, kemenangan yang besar. Kegagalan di akhirat ya, masuk neraka, ini adalah kecelakaan besar dan kerugian besar. Nah, kita harus mencari hakikat ya kesuksesan itu yang menghantarkan sukses dunia dan akhirat. Jangan sampai kegagalan semu ya di dunia. Nah, tetapi betul-betul kita memohon kepada Allah diberikan kesuksesan di akhirat supaya terhindar dari neraka ya, masuk surga. Ini adalah kesuksesan yang agung, kemenangan yang besarnya. Jangan sampai terjebak ya dengan jabatan yang kita punya, dengan kehidupan
kehidupan kita saat ini ya, apakah ini kesuksesan semua atau kesuksesan hakiki gitu ya. Karena kesuksesan hakiki itu yang dimudahkan kita ya untuk menuju surganya Allah ya, dan dihindarkan dari neraka gitu ya. Nah, jangan sampai jabatan yang kita punya misalnya ya hanya mendekatkan kepada kesuksesan di dunia ya, kesuksesan yang semu, sehingga nantinya menjauhkan dari kesuksesan akhirat ya, nauzubillah. Nah, jadi kesuksesan akhirat, kesuksesan besar dan abadi ya, nasihat warkan kepada murad, berjalanlah berdasarkan petunjuk utusannya. Apabila kamu memandang dunia dengan timbangan akhirat, maka ketika itu kamu akan mendapatkan kenyataan semua proses Indonesia menakjubkan dan mempesona. Tidak layak kamu tukar dengan kebahagiaan abadi yang kita semua menunggunya. Nah, kegagalan di akhirat itu adalah kerugian besar ya. Sukses di dunia ini semu ya, kesuksesan semu di dunia didapat dengan maksiat. Wa may ya'sillah wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Wa man a'rada an zikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa innahu lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma, dan kami kumpulkan pada kiamat dalam keadaan buta. Nah, ini pokoknya penghuni neraka berbeda dengan penghuni surga ya. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah humul faizun. Jadi di akhirat nanti sesungguhnya perbedaan terlihat ya di dunia ya, cara berpikir, cara berbuat, visi misi perjuangan, tujuan yang ditempuh gitu ya. Nah, di sini pentingnya membangun keluarga yang sakinah dalam kerangka ibadah dan wakwah, itulah usrah haroki ya. Dengan misi ini seluruh potensi dan keluarga didasarkan semuanya untuk kepentingan dakwah. Oleh itu penting sekali ikhtiar sungguh-sungguh tiada henti untuk terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan seluruh ketaatan kita kepada Allah, keberkahan akan selalu melingkup ya. Seluruh ketaatan. Di sinilah pentingnya perjuangan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana kadar-kadar dakwah mendatang bisa terwujud ya untuk keberkahan. Nah, jadi intinya keluarga Samara adalah keluarga yang penuh dengan iktisam, itminan ya, ketenangan, kebahagiaan yang dibentuk atas dasar iman, tujuan masuk surga bersama-sama untuk melahirkan anak yang soleh-solihah, calon pengemban dakwah, penolong agama Allah atau ansarullah. Nah, ini ya suami istri komitmennya sebagai sahabat perjuangan ya. Nah, ini harus dilakukan ya. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa betul-betul meraih ya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dengan perjuangan atau kita mengkader ya putra-putri kita sebagai ansarullah, penolong agama Allah, sehingga Allah pun pasti ya harus yakin in tansurullah, ketika kalian menolong agama Allah, yang surkum, pasti Allah juga akan menolong ya keluarga kita, anak-anak kita disolihkan, pasangan kita disolihkan, diberikan rezeki yang berlimpah gitu ya. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan ya keteguhan kita dalam berjuang di jalan Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian ilmu yang telah diberikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan untuk diri kita dan anak-anak keturunan kita Allah berikan kemuliaan di dalam membentuk keluarga yang penuh dengan mawaddah, sakinah, warahmah. Sampai di sini mudah-mudahan sekali lagi jazakillah ahsanal jaza atas ilmu yang telah diberikan oleh guru kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa pelihara di dalam dakwah dan perjuangan guru kita, dan senantiasa Allah jadikan putra-putri guru kita menjadi keluarga yang penuh dengan mawaddah, sakinah, warahmah, dan anak-anaknya, putra-putrinya, anak cucu beliau menjadi generasi Rabbani yang insya Allah dapat melanjutkan